Selanjutnya, bab 1 ada pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kehidupan dalam masyarakat selalu mengalami tantangan terhadap suatu perubahan, baik itu bersifat progres maupun regres. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yaitu perkembangan zaman. Kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Agar tetap bisa survive terhadap perubahan ini, maka harus mampu berperilaku adaptif, termasuk perubahan yang terjadi di masyarakat kampung Bali, apalagi yang berkaitan dengan nilai religi. Di masa sekarang, nilai keagamaan sering dihadapkan dengan tantangan nilai dan kebudayaan asing yang kemudian mengikis keyakinan umat beragama. Demi menjaga dan memperkuat nilai keagamaan dan budaya lokal, dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam proses. Pada konteks kemasyarakatan di Indonesia, tokoh memiliki peran yang sangat penting untuk dapat memberikan contoh dan arahan dalam menjaga keyakinan umat beragama. Akan diperlukan kemampuan komunikasi yang baik dari setiap tokoh dalam upayanya menjaga kelestarian nilai agama dan juga kebudayaan lokal. Agama Hindu memiliki banyak nilai atau ajaran yang sampai saat ini diupayakan untuk tetap melekat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi umat Hindu di Indonesia. Keyakinan dalam agama Hindu yang kemudian disebut Srada menjadi poin penting yang harus tetap kuat dan dalam setiap umat. Namun dalam kondisi saat ini, banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan Srada Bakti umat Hindu di zaman modern. Terlebih dengan kondisi yang berbeda, peran tokoh di sini sangat diperlukan dalam upaya membantu menjaga nilai tersebut tetap ajak dalam masyarakat Hindu. Maka dari itu, tokoh di sini diharapkan memiliki kemampuan strategi komunikasi yang baik untuk dapat menjaga nilai tersebut tetap tertanam dengan baik di masyarakat. Strategi komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan yang terdapat pada ajaran agama Hindu mutlak diperlukan untuk meningkatkan srada dan bakti umat Hindu. Prasyarat kehidupan manusia yaitu komunikasi sebagai interaksi antar manusia. Morrison 2013 halaman 8. Menurut Suhaini 2013-04, manusia membutuhkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Media komunikasi merupakan alat, sarana, atau sistem yang dapat membantu manusia dalam meneruskan informasi. Media komunikasi sendiri merupakan unsur penting dalam proses strategi komunikasi agar lebih efektif dan efisien dalam proses mencapai tujuan. Berbicara mengenai strategi komunikasi, maka komponen-komponen yang perlu diperhatikan adalah komponen yang dikemukakan dalam teori komunikasi Laswell, yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi komponen-komponen komunikasi, maka harus menjawab beberapa pertanyaan seperti what say, what in, what channel, to whom, with what effect. Murdi Jati 2015. Strategi komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan yang terdapat pada ajaran agama Hindu mutlak diperlukan untuk meningkatkan srada bakti umat Hindu. Prasyarat kehidupan manusia yaitu komunikasi dengan interaksi antar manusia, termasuk di dalam kehidupan masyarakat Hindu. Di dalam masyarakat adalah orang atau manusia yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Kedua tak dapat dipisahkan dan selalu merupakan dui tunggal. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal menurut antropolog C. Klonhod dalam Surjono Sukanto 2009, strip 154 adalah satu peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencarian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Dan keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, sistem religi. Dalam buku Morrison tahun 2013-08. Ketujuh unsur tersebut dalam perkembangan kebudayaan suatu masyarakat terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Salah satu contoh
terdapat pada masyarakat etnis Bali yang ada di Sumatera Utara yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa menghilangkan unsur utama kebudayaan Bali sekaligus nilai keagamaan Hindu yang masih dilaksanakan. Masyarakat etnis Bali beragama Hindu yang tinggal di wilayah Kabupaten Langkat dalam upaya menjaga keberlangsungan masyarakat dan nilai agama di tengah perkembangan dan modernisasi zaman dan lingkungan memiliki tantangan tersendiri. Masyarakat Hindu Kampung Bali, Sumatera Utara merupakan kelompok pendatang yang kemudian menetap dan membentuk sistem kebudayaan. Sejarah masyarakat etnis Bali beragama Hindu datang ke Pulau Sumatera berawal dari bencana alam pada tahun 1963 meletus Gunung Agung menjadi peristiwa kelam bagi masyarakat Bali waktu itu. Dari letusan Gunung Agung mengeluarkan 300 juta meter kubik magma yang membuat cahaya matahari menurun dan menimbulkan gerhana bulan. Bencana alam tersebut memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Bali. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, masyarakat kehilangan mata pencarian seperti tanah pertanian menjadi tandus mengakibatkan aktivitas sosial mengalami kemunduran. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, maka dibuatlah program transmigrasi bagi masyarakat Bali yang keluar wilayah Pulau Bali agar mendapat pengganti lahan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak pasca bencana alam. Setelah menunggu rencana tersebut, sehingga muncul tawaran dari perusahaan perkebunan karet atau PPN karet, perusahaan perkebunan PPN karet bagi masyarakat korban letusan Gunung Agung. Untuk memulihkan perekonomian, mereka dipekerjakan ke perusahaan tersebut selama 6 tahun dengan status kontrak, dan ada juga diberikan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian baru masyarakat. Ketika masa kontrak di perusahaan habis, ada yang memilih menetap dan ada yang juga pergi meninggalkan kampung tersebut. Sementara itu, sebagian masyarakat Hindu Bali ada juga memilih menetap di Sumatera Utara. Masyarakat Hindu Bali membuat perkampungan perantauan yang dapat melakukan aktivitas kebudayaan seperti di Bali. Berbagai aktivitas dilakukan, termasuk membentuk sebuah organisasi paguyuban yang bernama Parisada Hindu. Masyarakat Bali dibantu pemerintahan untuk mendapatkan lahan kosong agar dapat ditempati oleh masyarakat Bali. Untuk membangun wilayah sosial masyarakat Kampung Bali, esensi dari masyarakat beretnis Bali beragama Hindu tersebut merupakan masyarakat yang terikat dalam kehidupan sosial budaya seperti religi, bahasa, organisasi sosial, dan sistem mata pencaharian. Semua itu berkaitan dengan bagaimana sistem sosial masyarakat Hindu di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Seiwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dapat tetap kuat dalam mengatur nilai yang ada pada setiap individu masyarakat. Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti sistem. Artinya sehimpunan dari bagian atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem sosial berbasis nilai agama Hindu dan kebudayaan bagi masyarakat Kampung Bali ini menjadi dasar penting dalam menghadapi tantangan dari luar. Sistem yang kuat dengan tokoh atau prajuru yang mumpuni akan membantu masyarakat dalam menjaga nilai serada dan bakti. Karena secara faktual masyarakat Kampung Bali yang beragama Hindu merupakan komunitas minor di Sumatera Utara, sehingga strategi komunikasi dalam upaya menguatkan nilai keagamaan Hindu dapat tetap terjaga di tengah tantangan yang lebih besar dibanding dengan masyarakat Hindu yang ada di Bali. Pengelolaan sistem sosial masyarakat Hindu di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Seiwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada intinya menganut sistem tradisional yang mirip dengan di Bali, di mana terdapat prajuru yang sekaligus berperan sebagai tokoh masyarakat yang sangat berperan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan, termasuk dalam upaya menjaga serta meningkatkan nilai serada bakti sesuai dengan agama Hindu. Dalam pelaksanaan, prajuru berperan dalam menentukan
Cara untuk tetap dapat meningkatkan pengamalan nilai keagamaan masyarakat melalui berbagai aktivitas dan aturan untuk memberikan tuntunan terhadap masyarakat di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berbagai aktivitas untuk meningkatkan sadar bakti masyarakat dilakukan seperti perayaan Hari Suci yang dilanjutkan dengan bimbingan Dharma Wacana, kemudian mendatangkan tokoh Hindu untuk memberikan pemahaman tentang nilai agama Hindu. Peran masyarakat dalam menentukan cara mengkomunikasikan nilai keagamaan di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tentu berbeda dengan yang dilakukan di daerah lain apabila dengan di Provinsi Bali. Mengingat kondisi wilayah yang berbeda, tentu tantangan yang dihadapi yang berbeda. Akan ada tekanan dan keharusan yang lebih kuat untuk meningkatkan serada bakti masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Utara, terutama adalah masyarakat pendatang yang memiliki alasan ke Sumatera Utara atas dasar keadaan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang dibutuhkan untuk menjaga sistem oleh prajuru akan sangat berbeda. Berdasarkan atas uraian tersebut, peneliti kemudian tertarik dalam menentukan fokus penelitian terhadap Berdasarkan atas uraian tersebut, peneliti kemudian tertarik dalam menentukan fokus penelitian terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan terkait dengan sistem sosial, nilai, hingga aktivitas keagamaan sampai pada strategi komunikasi prajuru adat dalam upaya menjaga nilai keagamaan masyarakat di tengah tantangan kondisi wilayah dan kultur yang berbeda di Kampung Bali, Desa Payatusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sehingga peneliti mendeskripsikan penelitian ini dengan judul skripsi, yaitu Strategi Komunikasi Prajuru Adat dalam Meningkatkan Sadar Bakti Umat Hindu di Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang ketiga, bagaimana peranan dari prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1.3 Tujuan penelitian. Karya tulis ilmiah mempunyai tujuan yang pasti dan sesuai dengan sasaran penelitian, sebab keberhasilan dari suatu penelitian sangat ditentukan oleh jelas dan tidaknya tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan peneliti merupakan sasaran akhir yang ingin diperoleh seorang peneliti. Dengan maksud tujuan yang jelas dan terperinci, maka akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 1.3.1 Tujuan umum. Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk memahami strategi komunikasi prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk menjelaskan bentuk strategi komunikasi prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Langkat, Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan prajuru adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian yang bersifat ilmiah lebih mengutamakan sifat kritis dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di objek penelitian. Di samping itu, metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data harus tepat, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk bersifat teoritis maupun bersifat
praktis sebagai berikut. 1.4.1 Manfaat teoritis. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan dan nilai-nilai terkait implikasi strategi komunikasi prajurit adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu di Kampung Bali, Desa Petusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi strategi komunikasi prajurit adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu di Kampung Bali, Desa Petusam, Kecamatan Siwampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1.4.2 Manfaat praktis. Penelitian ini di samping memberikan manfaat teoritis, di lain pihak juga dapat memberikan manfaat praktis. Maksudnya bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi bagi yang berkepentingan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, manfaat praktis sebagai berikut. 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan dan menambah referensi hasil penelitian di dalam bidang sosial. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan peran masyarakat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang ketiga, bagi desa diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam melakukan sebuah pelestarian aset desa agar tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman. Bab 2. Kajian pustaka, konsep dan landasan teori dan metode penelitian. 2.1 Kajian pustaka. Kajian pustaka berasal dari literatur, sehingga kajian pustaka juga disebut sebagai kajian literatur. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian, dalam buku Sugiono tahun 2011 halaman 80. Kajian pustaka merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari pustaka-pustaka terdahulu yang dianggap relevan dengan judul yang dipakai sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan pengumpulan dokumen yang telah dilakukan, bahan keputusan yang telah menggunakan judul strategi komunikasi prajurit adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sangat terbatas. Sehubungan dengan penelitian ini, adapun dokumen-dokumen kepustakaan yang berhasil penulis kumpulkanlah sebagai berikut. Ini Putu Eka, penelitian Putu Eka Merliana tahun 2019 dengan judul Peranan Serada dan Bakti dalam Menangkal Pengaruh Negatif Media Sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan studi kepustakaan yang dikembangkan dan dikaji untuk mencapai pembenaran dari suatu pengetahuan. Alat yang digunakan adalah dengan menjelaskan, menganalisis masalah dan menyimpulkan kajian yang didapat kemudian dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perilaku manusia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Salah satunya adalah dengan adanya kemajuan teknologi melalui penggunaan media sosial. Media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menyampaikan berita bohong dan kejahatan lainnya. Sebagai umat Hindu, dalam menangkal hal tersebut, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan diri kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa sebagai Tuhan Yang Maha Esa, melalui perwujudan peningkatan serada dan bakti, sehingga akan muncul bakti sejati yang dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat negatif dari penggunaan media sosial saat ini. Kontribusi penelitian ini dalam melihat implikasi dari pengetahuan serada dan bakti dalam mencegah pengaruh negatif. Penelitian tersebut akan menjadi acuan penulis untuk mendalami implikasi dari prajurit adat dalam meningkatkan serada bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara. Penelitian tersebut hanya mengupas implikasi dari sadar dan bakti, tidak mengupas peran dari pemberi pengetahuan tentang sadar dan bakti, sehingga pada penelitian ini akan mengupas peran dan strategi prajurit adat dalam penyampaian sadar dan bakti.